Hai, gue Pita. Gue selalu membagikan di channel ini bahwa gue adalah seorang pengejar FIRE di Indonesia. Apa itu FIRE? FIRE itu adalah sebuah gerakan yang penggiatnya fokus pada menabung dan menginvestasikan sebagian besar pendapatan mereka demi mengumpulkan sejumlah aset investasi yang bisa menghasilkan jumlah tertentu yang cukup untuk menopang biaya hidup untuk seterusnya. Dengan mencapai FIRE, seseorang bisa memilih untuk tidak lagi bekerja demi sekedar memenuhi kebutuhan hidup dan bisa punya pilihan untuk pensiun di usia yang jauh lebih awal dibandingkan usia pensiun biasanya. Total jumlah aset investasi yang ingin dikumpulkan atau yang sering disebut sebagai financial independence number itu ada berbagai macam versinya. Namun umumnya ada pengertian bahwa angka tersebut minimal 25 kali dari biaya hidup tahunan seseorang atau satu keluarga. Agar bisa mencapai angka financial independence ini, komunitas FIRE biasanya menggunakan berbagai macam strategi sehingga pendapatan mereka bisa semaksimal mungkin dan pengeluaran mereka seminimal mungkin. Kali ini gue akan membagikan 9 strategi dan cara yang banyak dilakukan oleh komunitas FIRE. Meskipun konsep FIRE lahir di Amerika Serikat, tidak semua tips dan strategi yang digunakan itu bisa berlaku di negara yang lain. Jadi selain itu, gue juga akan membagikan strategi mana yang gue lakukan sebagai seorang pengejar FIRE di Indonesia dan yang mana yang tidak. Yang pertama, budget. Yes, tentunya. Budget itu adalah fondasi dari kemelekan finansial. Bagaimana seseorang bisa mencapai kemandirian finansial kalau mereka tidak bisa mengontrol dan merencanakan bagaimana menggunakan pendapatan mereka. Yang kedua, memaksimalkan savings rate atau porsi simpanan dan investasi. Yes, itu juga gue lakukan. Lu bisa lihat di semua video gue selalu berupaya untuk menabung lebih dari separuh pendapatan gue buat diinvestasikan. Dengan begitu gue bisa mencapai financial independence number gue di tahun 2029. Yang ketiga, memaksimalkan penghasilan. Yes juga. Kadang-kadang gue juga melakukan pekerjaan atau bisnis sampingan. Tapi saat ini hasil dari side hustle semacam itu tidak sebesar dari hasil investasi yang gue dapatkan. Makanya gue sekarang kayaknya ke depannya perlu lebih bersemangat agar bisa meningkatkan penghasilan dari bisnis atau pekerjaan sampingan. Yang keempat, hidup minimalis. Banyak pengejar FIRE menjalani gaya hidup minimalis. Siapapun yang mengunjungi rumah kami pasti mengetahui bahwa rumah ini bukanlah rumah seorang minimalis. Gue punya minimal 5 pasang sepatu, 10 tas, nggak ada tuh yang namanya capsule wardrobe. Gue punya banyak banget peralatan masak, piring, panci, dan itu semuanya tuh warisan dari orang tua gue ketika kami pindah ke sini. Dan kayaknya gue tidak akan kehabisan piring seumur hidup gue. Meskipun saat ini ada aja sih tiap bulan piring yang pecah. Gue diajarin bahwa kita harus menggunakan sesuatu semaksimal mungkin sampai tidak bisa digunakan sama sekali. Baru kita akan membeli sesuatu yang baru. Itu sebabnya di rumah gue ada panggangan roti yang umurnya sama dengan umur gue. Jadi meskipun rumah ini bukan rumah minimalis, kami memang bukan keluarga yang banyak membeli barang. Walaupun sebenarnya gue pengen ganti panggangan roti, cuma karena panggangan roti yang seumur gue itu sangat bandel dan masih berfungsi dengan baik sampai sekarang, ya dia tetap menjadi panggangan roti satu-satunya di rumah kami. Yang kelima, hemat ekstrim. No, ini sesuatu yang gue batasin buat diri gue sendiri. Di tahun-tahun awal FIRE, gue terobsesi dengan menabung dan berhemat. Sehingga banyak teman dan keluarga gue yang bilang gue ini pelit. Kemudian gue ya seiring berjalannya waktu mulai melonggarkan diri. Karena gak ada salahnya menghabiskan uang buat menikmati saat-saat yang berharga dengan orang-orang yang penting dalam kehidupan kita. Karena ya waktu tidak akan terulang lagi. Yang keenam, komunitas FIRE banyak yang beranggapan bahwa mobil itu biayanya banyak. Ada bensin, servis mobil, maintenance, pajak, dan lain-lain.
Itu sebabnya banyak pengejar FIRE yang akhirnya memutuskan tidak memakai mobil. Ya, mereka memilih berpergian menggunakan kendaraan umum, sepeda, motor, tujuannya agar ramah lingkungan juga. Dan gue sendiri orang yang keseimbangannya jelek. Jadi naik sepeda atau sepeda motor kemana-mana itu tidak mungkin buat gue. Gue berusaha mengendalikan biaya transportasi kepemilikan mobil itu dengan memastikan bahwa kendaraan gue terawat dan gue tidak ikut tren ganti mobil setiap 5 tahun. Kendaraan gue saat ini umurnya sudah 8 tahun dan sesuai dengan prinsip keluarga gue akan gue pakai sampai akhir hidupnya. Sepertinya mobil ini masih bisa hidup 8 tahun lagi. Dan gue tentu saja memakai mobil ekonomi merek Jepang yang sudah dikenal merupakan mobil yang reliable untuk keperluan ya hanya transportasi, pergi dari titik A ke titik B. Yang ketujuh, house hacking. Itu juga gue tidak lakukan. Biaya tempat tinggal memang merupakan salah satu komponen yang pengeluaran terbesar, sehingga bisa menghabiskan 25% atau lebih dari pendapatan seseorang, baik itu untuk membayar sewa atau membayar cicilan KPR. Untuk mengurangi biaya dari sisi tempat tinggal ini, pengejar FIRE banyak menggunakan metode yang disebut sebagai house hacking. Mereka membeli rumah dengan cara mencicil, lalu menyewakan kamar atau sebagian ruangan di rumah tersebut, dan uang pembayaran sewa itu digunakan untuk membantu menutupi cicilan kredit, sehingga bisa dibilang pemilik rumah akhirnya tinggal di rumah tersebut secara gratis. Gue sendiri tidak melakukan house hacking karena pertama, gue orang yang sangat menghargai privasi, dan gue tidak mau berbagi ruang pribadi gue dengan orang lain kalau tidak diperlukan sekali. Tempat tinggal yang gue tinggali saat ini itu gue beli secara tunai, jadi gue tidak perlu khawatir mengenai cicilan atau kredit rumah. Yang kedelapan itu adalah credit card churning atau bargain hunter. Nggak cuma pengejar FIRE sih, tapi semua orang memang gemar berburu yang namanya barang murah, promo, poin kartu kredit, sign up bonus, itu semua untuk mengurangi biaya. Selain itu, kita sendiri juga merasakan ada kesenangan pribadi kalau kita ketemu yang namanya penawaran buy one get one, cashback, diskon, or whatever. Ya kalau gue sendiri sih, gue bukan seseorang yang terlalu tertarik dengan bargain hunting. Credit card churning itu sesuatu yang banyak dilakukan oleh kartu kredit di Amerika Utara. Sedangkan kalau di Indonesia, perusahaan kartu kredit tidak lagi gencar menawarkan fasilitas-fasilitas seperti itu. Gue ingat memang ada masanya ketika kartu kredit seperti BCA, Citibank, Mega itu jor-joran sangat aktif menawarkan promo, cashback, dan lain-lain. Sekarang juga promo-promo tersebut ada sedikit penurunan karena bank berusaha membatasi resiko orang membeli barang secara kredit tapi tidak mampu membayarnya kembali. Dan sekarang yang banyak memberikan penawaran-penawaran seperti cashback dan lain-lain itu memang banyaknya startup e-wallet ya, karena memang mereka punya investasi demi menarik pelanggan baru. Awalnya dimulai dengan GoPay, kemudian OVO, Dana, ShopeePay, dan ya nggak tahu apa lagi lah. Terus terang gue sendiri juga bukan orang yang sering pakai promo-promo semacam itu, bahkan jarang banget. Nah ya, emang gue orangnya jarang berbelanja aja. Yang ke-9 itu adalah investasi real estate atau house flipping. Ini sesuatu yang sebenarnya buat gue masih maybe. Tapi tentu saja ada beberapa perbedaan. Komunitas FIRE di Amerika Serikat itu banyak yang menjadikan investasi real estate sebagai salah satu cara untuk menghasilkan keuntungan besar dan membantu untuk mendorong mereka mencapai financial independence number dengan lebih cepat. Strategi ini adalah dengan membeli rumah, direnovasi, dan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Yang namanya real estate itu akan ada apresiasi nilai. Uang penjualannya itu akan mereka pakai untuk membayar sisa kredit mereka dan profitnya itu dikantongi.
Ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa strategi ini tidak bisa diterapkan di Indonesia atau bisa ditetapkan tapi dengan banyak syarat. Indonesia itu regulasinya berbeda. Seseorang itu harus membayar uang muka minimal 15% untuk membeli rumah dengan tenor 5-25 tahun maksimal. Dan orang itu kalau punya rumah lebih dari satu, maka mereka akan dikenakan yang namanya pajak progresif. Sebagian besar bank di Indonesia itu tidak menawarkan bunga fix untuk kredit perumahan. Biasanya mereka menawarkan bunga tetap untuk 2-5 tahun pertama yang kemudian akan membengkak menjadi ya berapapun suku bunga floating saat itu, ya suka-sukanya bank aja. Ini berarti resiko bagi orang yang tidak bisa menjual rumah mereka setelah diperbaiki dan lain-lain sebelum jangka waktu pinjaman bunga fix mereka berakhir, atau mereka harus siap-siap dengan pembayaran yang lebih besar. Sebenarnya gue sendiri mempertimbangkan untuk menjadi investor real estate. Gue berencana untuk melakukannya dengan menggunakan kredit sedikit mungkin. Ini berarti memang membutuhkan banyak modal. Dan sambil dalam proses itu, gue juga masih dalam tahap mempelajari lebih lanjut bagaimana sebenarnya bisnis investasi real estate ini sebagai persiapan referensi di masa yang akan datang. Meskipun konsep FIRE dipopulerkan oleh komunitas di Amerika Utara, menjalankannya di Indonesia perlu lebih banyak improvisasi agar sesuai dengan kondisi negara kita. Terlepas apakah lu seorang pengejar FIRE atau berusaha agar berada dalam posisi keuangan yang lebih baik, perjalanan itu harus disesuaikan dengan hidup kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang gue bagikan ini bisa menjadi referensi lu ya untuk mengetahui seperti apa yang namanya gerakan financial independence retire early. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!